Perkenalkan, nama saya Ines Bola, kelas A, Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metamorfosis ekumenika awal sampai pemahaman ekumenika baru. Di dalam metamorfosis ekumene awal, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu rumah yang didiami. Ekumene diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikumene, yang berarti seluruh dunia atau dunia yang dihuni. Oikos yang berarti tempat rumah atau tempat tinggal, dan menein yang berarti mendiami. Oikos dan menein ini secara etimologi, oikumene berarti mendiami rumah atau tempat tinggal bersama. Kemudian tradisi gereja mengembangkan pemaknaan istilah oikumene menjadi panggilan bersama gereja-gereja di dunia melalui aktivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Dalam definisi ekumene adalah gerakan yang menyatukan atau menghimpun kembali gereja sedunia dan akhirnya menyatukan segenap umat Kristen. Yang kedua yaitu gereja universal, am, dan katolik. Universal, umum, dan am yang bersifat katolik, yang bermakna segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa memandang denominasi. Dalam sikap gereja Katolik terhadap gerakan eikumenis ditentukan atas dasar pemahaman bahwa gereja yang benar adalah pengakuan imannya hanya gereja yang dipimpin oleh Paus sebagai wakil Kristus. Selanjutnya yaitu gereja dan negara. Dalam ekumene, gereja dan negara seperti dikatakan bahwa tujuan dan sasaran ekumene adalah untuk mewujudkan kesatuan gereja. Oleh karena itu, ada banyak usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Muncul dalam beberapa bidang, khususnya bidang penginjilan. Namun dalam proses perkembangannya, penginjilan sedunia muncul berbagai masalah, yakni perbedaan dalam metode penginjilan. Metode penginjilan ini muncul dari teolog-teolog liberal di dalam setiap konferensi penginjilan sedunia. Bahkan hal ini menghasilkan dua aliran penginjilan, yakni aliran penginjilan oikumene sedunia dan golongan Injil. Gerakan oikumene yang memiliki tujuan dan sasaran yang murni diwarnai dan dikuasai oleh gereja sedunia dengan konsep penginjilan liberal yang berbeda dengan golongan Injili. Akhirnya istilah penginjilan dalam konteks oikumene ini lebih cenderung pada golongan gereja sedunia yang lebih merujuk pada golongan liberal di Korea dan Amerika Serikat. Faktor yang menimbulkan gerakan oikumene yakni kerjasama dalam bidang penginjilan, pendidikan, dan pelayanan, muda-mudi, merupakan faktor yang tidak langsung dalam gerakan oikumene. Faktor yang menimbulkan gerakan oikumene yang berlangsung adalah konferensi penginjilan sedunia di Edinburgh pada tahun 1910. Konferensi tersebut adalah titik tolak menentukan penginjilan sedunia abad ke-19 dan 20 di dalam sejarah gereja. Yang keempat yaitu skisma gereja. Di dalam gerakan ekumene pada zaman reformasi, gereja Katolik diperhadapkan dengan skisma atau perpecahan dengan gerakan ortodoks Yunani pada tahun 1504. Pada saat itu, gereja terancam perpecahan besar-besaran. Walaupun Martin Luther dikucilkan, nama tetap diusahakan perdamaian dengan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang metamorfosis ekumenika awal sampai ekumenika baru. Sekian dan terima kasih.